Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ahmad Laya. Ini fotografer. Jadi masih sangat muda, tapi sudah sangat berpengalaman di dunia fotografi. Amin. Iya, Ahmad ini adalah salah seorang mantan karyawan ya. Di salah satu perusahaan media. Boleh sebut Boleh, DP nama boleh. di Gorontalo Pos. Ya, dulu Ahmad ini memulai karir ini dari masih wartawan Ekspresi ya. Jadi Ekspresi itu adalah rubrik yang disediakan oleh Gorontalo Pos untuk anak-anak pelajar ya, untuk pelajar, dan Ahmad ini salah satu yang direkrut untuk menjadi karyawan di situ sebagai fotografer, langsung fotografer ya. Wartawan bener. Oh, wartawan dulu, baru jadi fotografer. Sekarang Ahmad sudah punya studio Epilog. Amin. Siapa yang tidak tahu Epilog? Saya kapan-kapan bisa foto di sana. Bisa benar, dengan senang hati. Oh iya, nanti kan ada teman-teman, kita bikin baju baru. Siap. Pingin foto di studio, siapa tahu boleh di sana. Iya, jadi bagaimana ini? Ahmad ini kan berapa tahun di Gorontalo Pos? Kurang lebih 4 tahun bener. Kurang lebih 4 tahun. Kemudian memilih untuk berkarir sendiri, tidak mau lagi tergabung di perusahaan, dan berani sekali keluar. Itu bagaimana? Jadi saya dulu itu kan waktu zaman kuliah tuh Bun. Zaman kuliah itu. Ya, jadi Ahmad ini biasa panggil Bunda. Jadi zaman kuliah itu selama 4 tahun itu awal mula masuk di Gorontalo Pos juga. Jadi selama 4 tahun saya kuliah, Iya. 4 tahun juga saya kerja di Gorontalo Pos. Oh gitu. Berarti masih semester 1 Iya, masuk di Gorontalo Pos. Semester 1 masuk di Iya. Gorontalo Pos. Terus setelah 4 tahun itu mencoba beranikan diri untuk keluar dari zona nyamannya sendiri kan. Maksudnya kan kalau kerja di ini kan udah ada yang pasti gitu. Saya sudah terima bulanan, ada gaji bulanan. Jadi seperti itu. Jadi saya yaudah coba dulu. Bismillah, asal yakin. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan apa begitu sampai keluar dari Gorontalo Pos? Jadi selama nggak apa-apa ini. Selama di Gorontalo Pos itu sebenarnya sudah terima job. Sudah terima job foto, job wedding, seperti itu. Memberanikan diri, ya udah sepertinya ini boleh. Yang sebenarnya nggak kasih itu orang tua sih, karena nggak kasih keluar. Begitu. Karena kan stigma orang tua kan pastinya harus kerja itu di kantoran dan lain-lain. Tapi makin kesini ya sudah tidak apa-apa begitu. Meyakinkan orang tua. Iya. Dan langsung bikin studio sendiri. Awalnya belum masih sama teman-teman, namanya awalnya itu Home Cinema. Terus keluar dari Home Cinema masuk ke Redbox, terus bikin studio jadi pindah-pindah sendiri. Memang ya? Iya, pindah-pindah. Iya. Masuk ke Redbox, terus bikin sendiri namanya Epilog. Ya, kalau di media itu kan pasti fotonya beda ya dengan wedding atau ada acara-acara seremoni. Itu lebih susah mana? Selebihnya kurang lebih sama sih Bunda. Kalau misalnya tetap kan intinya kejar momen. Kalau misalnya di wedding itu yang paling susah itu kejar momen di mana pengantinnya kan, lagi moodnya bagus. Pengantinnya moodnya bagus. Terus biasanya kan kalau wedding itu kan banyak berkerumun. Jadi kita harus bisa ambil posisi bagus dan butuh kesabaran. Kesabaran, seperti itu. Sementara di media? Sementara di media kan foto juga bisa jadi kan kadang bisa kita atur. Kecuali kalau misalnya ada kejadian, ada insiden. Terus kalau misalnya foto insiden itu kan kondisional di lapangan juga. Jadi itu kita bisa menyesuaikan. Kita masih bisa ambil angle ini dan itu. Terus kalau misalnya di wedding, kalau kita ketutupan orang itu yang paling susah. Ada misalnya saya foto di posisi ini, tiba-tiba ada orang muncul dari depan saya, terus momennya cuma itu saja. Jadi kan hilang momen lagi saat itu begitu. Tapi selama di media, apa kira-kira foto yang bikin amat bangga? Senang begitu, puas dengan hasil fotonya. Yang paling senang itu sih kan dulu kan di Gorontalo Pos ada dulu fotografer. Bisa-bisanya foto saya di halaman depan dan di video. Yang foto lagi. Bisa ngalahin senior. Seperti itu. Iya.
Sekarang kan ya, jadi Ahmad ini sekarang masih fotografernya BI. Itu bagaimana itu kerjasama dengan BI bagaimana? Jadi awal mula itu sebenarnya diajakin Kak Agus Lahinta, buat photoshoot produk dia untuk fashion show di Indonesia Fashion Week. Diajakin foto di BI. Terus mungkin dari BI juga senang dengan kerja saya, akhirnya dari situ berlanjut. Alhamdulillah sampai sekarang. Berapa tahun? Kurang lebih dari 2018. 2018 cukup lama. Ahmad keluar dari Gorontalo Pos? 2016. Ya, setelah itu ke beberapa ini bikin dengan teman-teman. Dan terus sekarang bikin sendiri. Itu pasti modal besar itu, bikin studio sendiri. Alhamdulillah ada, tapi kan misalnya Bun, modalnya itu tidak satu kali saya keluarkan semua. Jadi misalnya bulan Januari beli ini, bulan Februari beli ini. Jadi tidak begitu cukup berasa untuk mengeluarkan modal. Iya kan, kamera-kamera untuk itu kan pasti mahal-mahal ya? Ya lumayan. Iya. Kemudian Ahmad ini kan waktu masuk di Gorontalo Pos itu kan masih sebagai reporter ya? Iya, sebagai reporter. Tapi kok bisa mau ke fotografer? Jadi fotografer itu sebelumnya belajar di mana itu? Jadi awal mulai itu kurang lebih tahun 2014, itu masih sekolah. Biasanya kan ada kegiatan sekolah. Ya. Pakai kamera sekolah. Dari situ sih saya tertarik. Oh, jadi memang masih sekolah itu sudah tertarik untuk jadi fotografer. Nah, ketika melamar jadi fotografer, jadi wartawan atau reporter, yang nyuruh pertama untuk jadi fotografer siapa? Kak Jitro. Minta tolong karena dia juga tahu saya punya kamera. Kebetulan kan. Oh iya kan, dulu memang ada kamera. Kak Jitro juga kan masuk komunitas kan, bareng sama Kak Jitro. Dia tahu, kebetulan dia suruh foto, lupa saya waktu momen apa, akhirnya keterusan dari situ. Iya. Minta tolong, Ahmad tolong foto, akan ada kejadian di ini, ada kejadian di itu, begitu. Tapi waktu sudah mulai terima job itu tidak mengganggu pekerjaan kalau tahu dari dulu. Sebenarnya mengganggu sih, cuman saya buka di sini ya. Jadi dulu itu sering kirim surat sakit yang karena banyak job. Alhamdulillah. Jadi kan biasanya kan Jumat Sabtu Minggu job. Sementara kantor kan tetap harus masuk. Ya. Jadi kirim surat sakit yang nakal-nakalan, kirim ke HRD waktu itu, mohon maaf Mbak HRD. Jadi kirim surat sakit, ya jadi hari Senin masuk lagi. Terus juga itu kan tahun lalu waktu masih di Gorontalo Pos, banyak job-job yang keluar daerah kan. Jadi cara saya itu adalah 3 hari pertama bilang sakit secara ini, di WhatsApp dulu. Ya. Terus setelah itu HRD nyusul pesan kalau masih sakit, kirim surat sakit. Padahal surat sakitnya sudah ada di rumah. Waduh, saya ini kan mengundang orang ke sini ini biar menginspirasi, tapi ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu out of the record. Terus jadi kurang lebih. Oh, jadi sering terima job di luar daerah. Iya, sering. Tapi bukan hanya untuk wedding. Bukan, pre-wedding juga sih. Cuma pre-wedding dan yang paling banyak keluar daerah itu pre-wedding sama wedding di Bali, di Sumba, di Jakarta, beberapa kali juga wedding di Jakarta, di Makassar, seperti itu sih. Nah, untuk pre-wedding ini kan kalau saya lihat, cuman saya kita tidak bisa ini. Foto-fotonya Ahmad itu bagus-bagus. Itu Alhamdulillah. Idenya itu dari mana? Misalnya konsep seperti ini apakah dari calon pengantin itu sendiri atau Ahmad bisa memberi masukan? Biasanya kita sharing dengan pengantin maunya apa, seperti apa. Saya juga kasih contohnya begini. Cuman kalau misalnya sebuah karya itu tidak ada benar-benar karya yang pure dari orang itu, tetap harus ada berdasarkan referensi. Kalau referensi saya itu, saya banyak sekali nonton film sih Bu. Apalagi nonton film Korea, itu adegannya kan bagus-bagus. Cara pengambilan, ini enak, ini begini, kurang lebih seperti itu kan. Saya tipikal orang yang juga tidak romantis, jadi buat romantis pasangan itu kan cukup sulit. Jadi banyakin nonton film sih. Ini ambil angle fotonya seperti ini dari sini cocok. Seperti banyak nonton film sih.
Iya, jadi berarti kalau di film itu orang bisa memandang dari berbagai sudut pandang ya. Dia biasa melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau misalnya orang yang romantis, dia pingin suka karena adegannya begini. Tapi kalau seorang fotografer itu justru melihat spot-spot yang bagus. Jadi cara pengambilan gambar mereka cara gitu. Pengambilan gambar, jadi seperti itu. Iya. Nah, itu orang misalnya dia mau prewedding di Bali. Itu biasa orang Gorontalo tapi preweddingnya di sana atau ada yang orang Gorontalo prewedding di Bali, tapi ada yang memang orang Jakarta, tapi mau ajak kita di daerah untuk prewedding di sana gitu. Jadi Amat itu memang informasi ke orang-orang ini di sosial media, sebut Instagram, paling banyak itu lewat Instagram, karena kan misalnya orang pakai jasa kita itu berdasarkan mereka suka kita. Iya, tidak perlu kita di mana posisinya di mana, jadi misalnya dimanapun kalau dia sudah suka, dia sudah tertarik, pasti diajak begitu. Pasti kalau keluar daerah tarifnya ini harus ada bocoran ini kalau keluar daerah berapaan. Jangan nanti didengar orang pajak kan. Ada berarti manipulasi pajak ini. Tapi bayar pajak sekarang. Bayar, alhamdulillah bayar. Bayar pajak. Itu satu pajak. Itu bayarnya berapa setiap kali? Pajak tahunan? Pajak tahunan bayar. Alhamdulillah. Boleh berapa pajak tahunan? Jangan dibilang di sini. Ini pelit sekali informasi. Aduh, kualat ini. Kualat. Amat bersaudara berapa sekarang? Anak tunggal, Bu. Anak tunggal. Nah, setelah melihat hasil ini, bagaimana orang tua? Alhamdulillah orang tua sudah percaya. Dulu kan orang tua itu maunya anaknya jadi PNS. Jadi PNS. Pastilah, semua orang pasti. Tiap ada penerimaan PNS, nak masuk coba, nak masuk. Dari dulu tidak pernah mau. Memang tidak pernah mau jadi tidak PNS. Pernah mau. Karena saya pribadi adalah tipikal orang yang tidak mau kerja ada atasan. Ya, dan diatur-atur. Begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi atasannya diri sendiri. Terus waktu jadi memutuskan untuk menjadi fotografer itu, awal mula pikiran saya itu adalah karena tidak mau bangun pagi, karena waktu bisa diatur. Dan ternyata harus bangun lebih pagi dari kerja kantoran seperti itu. Misalnya kan kalau prewedding, kita mau ngejar momen sunrise, jadi bangun subuh, jadi jam 5 udah OTW, jadi harus tunggu matahari kayak gitu. Bukan bangun jam 8 pergi kantor. Tapi tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan, alhamdulillah. Sudah terbiasa malah. Alhamdulillah sudah terbiasa. Iya, dalam sebulan itu berapa kali itu? Untuk apa, Bu? Untuk foto begitu, wedding. Biasanya kalau klien satu bulan itu bisa sampai 10 klien. 10 klien sampai 10 klien. Wedding. Terus mereka harus reservasi berapa? Sejauh ini ada yang kemarin saya ambil contoh, misalnya ini ada yang nikah tahun 2022, ada yang sudah booking dari 2021, 2022 bulan Mei, dia booking dari 2021 bulan Juli. Yang di mana? Di Gorontalo. Jadi sudah ada berapa bookingan ini 2022? Alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak. Aduh, pajak cepat. Iya. Yang paling berkesan foto di mana? Paling berkesan itu foto di Sumba. Foto di Sumba. Sumba itu. Apanya yang berkesan? Suasananya itu memang paling benar-benar apa ya? Paling enak sekali foto di Sumba. Jadi kan kemarin itu sering lihat contoh-contoh fotografer luar yang di Sumba. Kapan kesini? Tiba-tiba ada yang. Iya, tiba-tiba ada yang ajakin pas foto. Oh ya Allah, pantasan fotonya mereka. Sumba, it's my dream, not her. Kenapa foto-foto mereka juga bagus? Karena tempatnya memang keren, gokil. Ya, jadi hasil foto itu apa saja yang bisa menentukan hasil foto ini bagus atau tidak? Yang faktor-faktor paling utama penentu. Itu mood pengantin. Ya. Terus suhu cuaca itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi juga. Iya, karena lebih dingin itu lebih enak untuk foto. Alasannya? Karena kalau di kamera itu kan ada white balance. Kan jangan kalau dingin kan itu tidak ada kabut embun-embunnya atau apa begitu? Lebih enak sebenarnya Bunda untuk foto. Kalau lensanya ada embun-embun begitu? Oh tidak, kalau lensa kan bisa bisa dibersihkan, ada filter juga. Tapi di cuaca yang lebih dingin itu lebih enak buat foto sebenarnya.
Jadi kita atur kamera itu lebih bagus begitu. Kalau di Gorontalo sendiri jam 7 pagi itu sudah panas sekali dan tidak enak buat foto begitu. Lebih enak itu di cuaca dingin kayak di Bandung. Di Bandung kan sering beberapa kali di Bali. Terus matahari di Bali sama di Gorontalo sangat beda sekali. Oh ya? Iya. Padahal sama-sama. Di sunsetnya di sana itu kurang lebih ada 30 menit. Di Gorontalo 5 menit hilang. Iya, betul. Oh, di Bali itu lama ya? Iya, lama. Jadi kita punya waktu untuk foto. Seperti itu. Iya, Gorontalo itu cepat sekali dia langsung hilang habis. Jadi kita butuh baru 1-2 gaya habis begitu. Tapi ada yang ini ya, ada rekayasa begitu. Rekayasa apa ya? Pose. Iya, kalau pose sering kali. Pose itu pasti ada. Jadi kita arahkan gayanya seperti ini, gayanya seperti ini. Biasanya kalau misalnya prawedding, kita sudah kasih mood board ke klien. Jadi ini contoh-contoh ya, buat gayanya nanti begini. Jadi pas di lokasi lapangan nanti, kita sudah sama klien sudah tidak bingung. Terus kalau foto itu usahakan klien kita itu jadikan seperti teman. Yeah. Tentunya kan kalau misalnya foto dengan orang yang tidak dikenal rasa asing. Betul. Lebih bagus kan butuh komunikasi. Iya. Jadi kan seperti teman sering nongkrong sama klien, ulik-ulik ceritain mereka gitu. Sama pasangan jadi kayak gimana. Harus di riset dulu. Iya, harus treatment benar-benar. Iya, jadi sebelum ada pemotretan itu sudah harus kenal dulu dengan kliennya. Kita sering tanya mereka udah berapa lama pacaran, kenapa memutuskan menikah, ketemunya di mana. Apa kaitannya itu dengan biar kita kita bisa tahu cerita mereka. Terus bisa jadi prewedding itu bisa kita konsep, misalnya kan mereka berdua ini hobinya lari misalnya. Iya. Jadi kita bisa ambil konsep prewedding lari begitu, atau mereka berdua hobi masak dengan konsep masak seperti itu. Ada nggak yang minta foto tapi konsepnya sangat sederhana, cukup di mana begitu? Iya, ada, seringkali juga begitu. Ada yang biasanya kan sekarang kan kalau foto prewedding kan ada kebutuhan undangan digital. Iya. Biasanya kebutuhan seperti itu. Ya Kak, foto di mana saya, sudah yang penting ada kebutuhan undangan digital. Oke, sudah. Seperti itu. Tapi kalau untuk prewedding yang untuk misalnya ditampilkan gitu. Oh iya, yang biasanya kan kalau ada prewedding itu paling bagus itu 2 bulan sampai 3 bulan sebelum hari H. Biar kita bisa prepare waktu, bisa cari baju, terus bisa jadi kalau pengantinnya berubah konsep. Tapi biasanya ada orang sebulan sebelum menikah, batal nikah. Iya. Pernah nggak mengalami itu? Pernah. Di mana? Di Gorontalo beberapa kali sudah booking, sudah bayar lunas tapi batal nikah. Iya. Jadi kalau sudah bayar lunas begitu batal nikah dikembalikan? Diaturnya itu kan kalau DP tidak bisa dikembalikan. Tapi mereka sudah bayar lunas, jadi kita kembalikan kecuali DP-nya begitu. Kecuali DP-nya. Iya. Sayang juga sih beberapa kali begitu. Itu penyebabnya apa? Itu yang kurang tahu. Harusnya dicari-cari tahu. Kan masih ada insting wartawan toh. Jadi cari-cari tahu ini kenapa ini, supaya kan pengalaman. Nanti jangan sampai saya begitu ketika menikah. Insya Allah tidak, amin. Amin. Tapi saya lihat sudah berani foto. So berapa lama? Ini belum lama sebenarnya. Saya harus mengulik. Belum lama, sejak kapan? Kurang lebih bulan apa ya? Agustus kalau tidak salah. Iya, Agustus. Iya, kapan menikah? Insya Allah. Masa cuman foto orang lain? Biasanya kalau menikah itu kalau bukan Sabtu Minggu sih. Maksudnya? Kalau bukan hari Sabtu, hari Minggu. Oh begitu. Iya, dari Agustus sudah diperkenalkan sama orang tua. Sudah. Ini jadi akun gosip. Ya. Tidak. Langsung diklarifikasi ke orangnya. Ya, kemudian kan tadi foto yang paling dirasa paling bagus itu di Sumba. Kalau Gorontalo ada nggak spot-spot yang indah atau yang bagus untuk foto? Kalau di Gorontalo biasanya kan paling banyak itu orang itu pilihnya pantai. Terus kayak hutan-hutan, seperti itu sih. Kalau untuk benar-benar bagus itu sayangnya tidak ada, karena misalnya hari ini kita foto di tempat A, misalnya baru kita temukan, bisa jadi 1-2 hari berikutnya pasti udah rame.
Udah rame foto. Orang Gorontalo itu suka latah. Iya, itu dia. Jadi di mana rame pasti di situ ada. Contohnya kan kayak penjual bensin, di sini jual bensin. Ya, semua berapa meter jual bensin ya. Orang bikin lapak ikan, di sini bikin lapak ikan, semua bikin lapak. Itu susahnya. Jadi sementara untuk prewedding itu kan butuh ketenangan juga. Iya. Pernah nggak mengalami apa yang diinginkan oleh Ahmad misalnya? Ahmad, ini bagusnya begini, tapi pengantinnya tidak mau. Iya, sering kali. Cuma kan namanya kita jualan jasa, jadi harus ikut pengantinnya. Tapi sebisa mungkin saya itu, misalnya kan ada dari 10 foto, 5 foto itu yang pengantin suka, 5 foto itu yang saya suka. Oh gitu. Tapi pengantinnya mau juga? Iya, pengantinnya mau juga. Akhirnya pengantinnya mau juga. Jadi sering kali foto itu, foto yang pengantin suka, foto juga yang saya suka, seperti itu. Iya. Tapi setelah melihat itu, jadi pengantinnya juga, yang ini juga bagus. Ya, kirim. Seperti gitu. Itu. Bilang iya, saya ini pengalaman. Namanya jual jasa kan mau tidak mau harus mengikuti klien, terus realistis juga kan, tidak mungkin terlalu idealis. Iya, harus memaksakan juga kehendak. Iya. Jadi tempat yang paling jauh? Yang apa namanya? Tempat moto yang paling jauh di Gorontalo? Bukan. Selama menerima job yang paling jauh selama ini baru Sumba sih. Baru Sumba. Iya. Ada niatan ke luar negeri begitu? Insya Allah. Sebenarnya di tahun 2020 kemarin itu mau ke Jepang. Iya. Tapi tidak jadi karena COVID. Itu sayang sekali COVID. Tapi sudah itu. Iya, sudah fix, sudah ada tanggal dan lain-lain. Orang mana? Gorontalo. Orang Gorontalo. Tapi karena COVID, kenapa harus dia prewedding di Jepang? Karena kliennya mungkin banyak duit. Pasti. Karena kliennya banyak duit, jadi kami diajak dan akhirnya tidak jadi, sayang sekali. Tapi kalau pergi begitu, Ahmad bawa orang nggak? Iya, bawa tim. Berapa biasanya orang? 2-3 orang diajak untuk bantu-bantu di sana. Biasanya kan kalau misalnya juga kliennya mau video, jadi sekalian. Oh, sekalian dengan videonya. Wow. Sangat sayang sekali COVID. Iya kan begini, tempat paling jauh di mana ya? Jepang dong. Jadi foto profil sudah berubah di Jepang semua. Ya. Sering moto pagi-pagi misalnya kayak tadi menunggu sunrise. Sejauh ini misalnya foto-foto pemandangan seperti itu, sejauh ini sudah sangat jarang karena tidak ada duitnya. Jadi kan misalnya ada orang yang tanya, Ahmad kenapa tidak foto pemandangan alam Gorontalo, promosi daerah dan lain-lain? Karena di sini sering kali pernah beberapa, contohnya saya foto Karau, foto festival Karau. Foto saya itu dicomot tanpa izin tiba-tiba di baliho. Terus tidak digugat atau apa begitu dituntut? Tidak apa-apa sih sebenarnya, it's okay. Contohnya yang kemarin pun waktu COVID, yang pasien pertama masih ingat. Yang foto saya dipakai oleh yang dipakai oleh itu Gorontalo Pos. Bukan, radar. Radar. Oh iya. Jadi comot dari Facebook kalau tidak salah, comot dari. Tapi kan harusnya pakai itu watermark. Sayangnya itu watermark dihilangkan. Hah? Watermark dihilangkan. Kalau Gorontalo Pos kan ada izin. Iya, kalau Gorontalo Pos Kajitro minta izin. Iya. Kajitro minta izin. Kajitro. Itu enaknya keluar baik-baik ya. Jadi Ahmad ini keluar dari Gorontalo Pos dengan baik-baik. Pamitan dengan baik-baik. Sehingga kalau ada fotonya yang bisa kita pakai, kita boleh minta. Kebetulan kan yang COVID itu di benar-benar depan rumah. Benar-benar depan rumah. Oh iya. Jadi waktu itu ibu saya telepon jangan keluar rumah, ada pasien COVID yang dikebumikan di situ. Iya. Karena saya penasaran, jiwa kepo saya masih ada. Saya keluar, saya foto seperti itu, terus saya upload. Karena kan pasien COVID pertama kan yang meninggal. Lihat pasien COVID pertama bukan yang meninggal. Yang dari Kalimantan kalau tidak salah. Oh, bukan. Pasien COVID pertama meninggal. Iya. Bukan. Kalau yang pertama itu yang di Kabila. Di Kabila. Pasien 01. Pasien nomor 4 kalau tidak salah. Yang pertama meninggal. Kebetulan memang depan rumah, saya keluar, saya foto. Iya. Nah, tantangan motret waktu COVID dulu. Saya kan
kurang lebih orang yang tidak begitu terlalu takut untuk itu. Tidak percaya COVID? Percaya, tapi tidak begitu takut, tidak begitu takut dengan COVID. Tapi tetap protokol kesehatan, pakai masker. Terus karena situasi di situ itu mungkin mereka di situ yang orang jaga polisi dan lain-lain lihat saya pakai kamera, pegang kamera, mungkin mereka kira wartawan. Jadi saya bebas buat kesana kesini. Jadi saya bebas moto saat itu, terus saya upload kan ya di Facebook. Terus banyak kan yang komen-komen, sempat di-share beberapa orang juga, ratusan orang mungkin. Terus tiba-tiba fotonya yang besok itu ada di radar. Iya. Saya coba buat juga postingan di Facebook setelah itu. Tidak minta izin dan lain-lain. Terus dipanggil ke radar, diajak ketemuan sama radar. Terus akhirnya sudah cash flow seperti itu. Berapa kali dicomot fotonya seperti itu? Kurang lebih kalau yang Yang media baru itu. Iya, media baru itu. Kalau yang lain-lain, yang baliho-baliho sudah sering kali sih, beberapa kali saya lihat. Iya. Oh ini kayak kemarin kalau tidak salah ada karnaval Karawa yang Aston. Saya lihat Instagram story orang-orang, kok ada foto saya? Tidak apa-apa. Begitu. Itu sih misalnya kenapa tidak sering foto promosikan daerah, karena tidak ada duitnya. Memang mata duitan. Jadi Amat ini masih single tapi uangnya sudah banyak. Amin ya Allah. Amin. Makanya ditunggu berani di foto orang lain, jangan cuma foto orang lain. Amin. Iya, ini rencana prawedding di mana ini? Kan sudah harus ada konsep. Kayaknya kalau misalnya mau nikah, prawedding tetap di Gorontalo sepertinya. Wah, begitu. Tapi spotnya yang spotnya pasti akan dicari di mana gitu. Iya. Jadi harus cari yang tidak pernah orang pakai untuk foto begitu. Karena sejauh ini sudah banyak yang ini sih, Bun. Sudah banyak yang foto seperti itu. Cuma kalau misalnya beda di daerah Gorontalo dengan luar emang beda suasana. Contohnya waktu kemarin saya pernah foto di Bandung, itu namanya tempatnya Ranca Upas. Jadi misalnya saya di sini, di samping saya ini ada foto juga. Jadi satu tempat itu bisa ada 10 fotografer yang prawedding. Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang suasananya juga enak di Bandung. Dingin, berkabut, terus ada rusa-rusa. Jadi bagus, jadi tetap cakep seperti itu. Tapi di sini kan ada suasana kayak gitu, kayak di Dulamayo. Iya. Ada. Dingin kan di sana? Di Dulamayo lebih bagus. Kalau yang hutan pinus itu yang di mana? Di Gorut. Yang di Gorut. Motilango. Karena pohonnya kan masih bagus. Masih lurus-lurus, masih terapi. Cuman yang salahnya kemarin itu di sana adalah kan sudah jadi tempat wisata. Yang rame lagi. Bukan soal ramenya sih. Udah ditambah hiasan-hiasan yang warna-warni. Tidak alami. Iya. Yang warna-warni itu yang aduh. Iya, jadi mungkin bisa memberikan saran untuk pemerintah, misalnya ketika ada tempat-tempat wisata yang alami begitu, janganlah ditambah ornamen-ornamen, tambah apalagi sudah ada kayak kertas-kertas atau apa. Terus begitu. Kan ada lampu-lampu. Jagalah kebersihan hutan kita, bla bla bla. Tapi yang kayunya itu dipatok di pohon. Dipaku di situ. Akhirnya kan tidak menjaga. Justru malah tidak menjaga kelestarian juga. Jadi itu mengurangi keindahan. Iya, mengurangi keindahan. Iya. Selebihnya harusnya bikin senatural itu saja sih. Cuma memang disediakan misalnya tempat makan seperti itu. Tidak usah tambah ornamen yang ditulis warna-warni. Iya. Ada pintu-pintu love. Itu kan yang ada di Gorontalo kan begitu selama ini. Iya, selama ini. Jadi kalau ada satu bikin love, ya semua bikin love. Jadi template-nya jadi sama. Ada pulau cinta, ada pohon cinta, ada apa lagi? Semuanya cinta. Semuanya cinta. Tapi Amat paling suka foto di mana begitu? Foto di pantai mungkin atau di? Kalau foto paling suka itu foto di alam sih, kayak hutan. Tapi kalau sampai dengan sekarang tempat favorit saya foto itu di Bandung. Karena Bandung itu paling enak. Sudah berapa kali foto di sana? Kurang lebih sudah ada di atas 10 ya bolak-balik ke Bandung untuk foto. Tapi beda-beda spot. Beda-beda spot. Di Bandung itu tidak pernah akan kehabisan. Berarti hunting terus ini, hunting tempat untuk foto. Iya, dulu itu Bunda pernah saya di di Bandung.
ngekos karena misalnya dalam 1 bulan itu ada beberapa iya, yang daripada tidak bolak-balik lagi. daripada bolak-balik sudah di sini dulu seperti itu. Jadi sambil hunting. Iya, jadi cari-cari lokasi. tempat. Kebetulan sudah beberapa kenalan di sana, Iya. ada teman-teman fotografer di sana. Kan Jadi- biasa ada komunitasnya juga ya, Iya, fotografer ada komunitasnya juga. Indonesia misalnya begitu. Jadi kenalan-kenalan di Instagram, kenalan di sosmed, dapat teman di sana. Terus mereka juga sering ngajak ada klien. Jadi 2-3 bulan lah kos di Bandung. Seperti itu. Apalagi keinginan yang belum tercapai ini. Ya ke luar negeri sih. Bikin usaha sendiri sudah tercapai. Amin ya Allah. Iya, amin. epilog itu dari mana? Jadi kan kan ada kata epilog, monolog, prolog. Gitu. Jadi epilog itu adalah kesimpulan. Intinya itu ada kesimpulan. Jadi maksud saya bisa jadi foto mereka itu di saya itu adalah kesimpulan akhir dari mereka gitu, yang akan selalu diabadikan. Soalnya kalau motret wedding itu kita itu memotret masa lalu. Iya. Karena foto kita hari ini dinikmati bukan hari itu. Pasti akan dinikmati 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau bertahun-tahun kemudian. Memotret wedding itu bagi saya itu adalah memotret masa lalu. Seperti itu. Keren ya. Memotret masa lalu ya. Jadi itu maksudnya? Jadi saya merasa bertanggung jawab dengan apa yang saya buat. Bisa sebisa mungkin buat foto yang bagus, yang menurut klien bagus dan bisa dinikmati nanti. Iya. Jadi setelah pernikahan itu yang akan dinikmati itu bukan catering, bukan tempat, bukan makeup dan lain-lain, tapi foto. Dan bisa jadi begini, Iya. susah-susah ini mbak foto di sini. Kenangannya Baru itu di orang mau situ. cerai. Kenangannya itu. Kan misalnya kita kan itu momen dan akan tidak terulang lagi. Iya. Insya Allah kan tidak akan terulang lagi. Jadi sebisa mungkin saya buat foto yang bagus untuk jadi kenangan mereka. Iya, jadi itu juga sebuah doa. Iya. Doa untuk orang-orang bahwa ini kenangan yang sulit dilupakan. Sehingga jangan pernah untuk ditinggalkan kenangan itu. Iya, Mbak Aris ini. Ya, jadi tapi sampai sekarang belum ada lagi yang ngajak ke luar negeri. Sejauh ini belum ada sih, masih di daerah. Masih nyaman di sini dulu. Cara promosinya di medsos apakah cuma sekedar membagikan foto-foto atau ada trik yang lebih bikin orang tertarik begitu? Kalau sejauh ini saya itu tidak ada template yang saya harus lakukan. Misalnya hari ini saya A, B, C dan lain-lain. Tidak ada terstruktur seperti itu. Cuma saya upload. Tapi misalnya karya kita itu akan ada penikmatnya sendiri. Setiap karya itu tidak ada yang jelek. Hanya saja belum menemukan penikmatnya. Seperti begitu. itu. Jadi misalnya hari ini foto saya jelek, itu sebenarnya tidak jelek. Cuma belum ada yang suka gitu. Belum ada yang nikmati foto Anda begitu. Semua karya itu bagus. Cuma saya upload. Terus beberapa strategi marketing pendekatan ke klien, terus buat edukasi. Saya sering bagikan tips dan trik buat foto prewedding yang bagus bagaimana, apa yang perlu disiapkan untuk menikah, seperti itu. Oh, jadi itu ada tips-tips yang dibagikan. Iya, ada tips yang untuk dibagikan. orang-orang. Terus yang terakhir ini, Ahmad itu sering dibilang mirip Arya Bima. Iya, banyak yang bilang sih. Makanya waktu kesini, yang dia kan foto sama Kak Agus, saya lihat kenapa sama? Harusnya diajak. Iya. Foto sama. Sebisa mungkin saya tuh harus ke sana sih. Tiba-tiba ketemu saya mau ajak foto, tapi tidak ada kesempatan saat itu. Keren ya. Itu kan saya orang sering Insya Allah nasibnya sama kan, kekayaannya sama. Amin, nasibnya bisa sama. Amin. Jangan cuma wajahnya yang sama, nasibnya juga sama. Apa yang sudah dilakukan untuk membahagiakan orang tua? Alhamdulillah sejauh ini orang tua itu sudah tidak memikirkan diri saya lagi. Sudah bisa berdiri sendiri,
terus bisa juga bantu-bantu orang tua, sudah tidak banyak merepotkan, seperti sudah tidak tanggung jawabnya dia sebagai orang tua secara garis besar sudah saya tanggung sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Termasuk mencari jodoh. Sepertinya itu harus dicari sendiri. Iya, cari sendiri, tidak harus ada bantuan orang tua kan? Iya, bisa cari sendiri. Konsep preweddingnya seperti apa nanti? Itu yang belum ada di bayangan sejauh ini. Harus sudah ada, jangan cuma memikirkan orang lain kemudian diri sendiri tidak dipikirkan. Itu juga sih yang sering kali terjadi. Saya orang tanya-tanya, nanti kalau mau kawin siapa yang foto? Tidak tahu. Harus cari orang yang sama dengan kita bilang. Siapa yang mau foto kau kan? Tidak tahu. Mau kawin dulu. Gampang itu mencari orang mau foto. Kan banyak teman fotografer. Ada berapa banyak fotografer di Gorontalo? Sudah banyak sih Bu, sudah banyak fotografer. Terus banyak juga yang anak-anak baru yang masih kuliah sudah belajar fotografi. Dan mereka dari yang saya lihat awal saya belajar dan mereka ternyata pertanyaan tadi bukan yang terakhir ya. Dari mereka belajar dengan saya belajar dulu beda. Mereka justru sekarang jauh lebih bagus. Saya kan sering lihat foto mereka. Amat belajarnya otodidak. Terus sering kali ikut workshop di luar. Harus rajin ikut. Buka-buka YouTube dan lain-lain. Mereka foto-foto mereka itu bagus. Ini bagus ya. Bisa ya seperti ini gitu. Dibandingkan dengan saya dulu yang awal-awal mau belajar. Kan sekarang referensinya beda. Referensi mereka sekarang dengan referensi saya dulu. Ya, sama dengan Pak Dahlan bilang. Belum tentu apa yang saya lalui dulu itu sama dengan yang sekarang. Jadi ketika beliau diminta untuk menceritakan tentang masa lalunya, perjuangannya dulu, dia bilang belum tentu ini cocok dengan yang sekarang. Selalu dia bilang begitu. Tapi kan minimal ada inspirasi buat. Terus harus bisa jangan takut untuk bertanya terus. Jangan merasa jago karena saya mulai duluan. Menurut saya dalam fotografi itu tidak ada senioritas atau junior. Cuma ada yang mulai lebih dulu, ada yang baru mulai. Yang baru mulai itu belum tentu juga tidak hebat. Mereka malah lebih hebat. Karena fasilitasnya beda. Referensi. Terus fasilitasnya beda. Kalau misalnya kan kita dulu belajar dari buku, mereka sekarang belajar dari YouTube, tentunya beda. Seperti itu. Kalau YouTube kan semua. Semua sudah ada semua yang mau dicari apapun ada. Gitu. Nanti yang senior juga belajar dari YouTube lagi. Nah, kan kerjasama dengan BI masih. Itu tidak terikat. Kurang tidak terikat sih, cuman biasanya di setiap project mereka saya diajak, mereka bikin video klip dan lain-lain. Alhamdulillah karena pengalaman kerja di Gorontalo Pos 4 tahun, yang kerjanya harus tepat waktu, harus telaten, deadline dan lain-lain, itu saya sudah terbiasa di BI. Jadi seperti sistem kerja di BI juga seperti itu. Hari ini. Iya. Karena 4 tahun kemarin sudah seperti ini, sudah pernah. Ya sudah. Jadi memang ini disiplin juga. Disiplin juga. Harus pernah enggak ada di BI itu ada yang bikin mereka kecewa hasilnya? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Keren kalau begitu. Bank Indonesia panggil saya terus. Ini amat promosi. Promosi Bank Indonesia di sini. Jadi ya insya Allah sukses terus. Amin. Selain ke luar negeri, mimpi terhadap usahanya ini apa? Kan tidak mungkin begitu-begitu terus usahanya. Target saya itu adalah semua studio di Gorontalo itu jadi epilog. Wow. Jadi fotografer itu yang lain misalnya ada 100 lah, misalnya ada 100 fotografer di Gorontalo. Sama jadi epilog. Jadi yang terima order itu saya. Mereka yang kerja. Iya, subkon. Jadi target saya itu adalah saya bukan jadi fotografer lagi, tapi jadi pengusaha. Jadi pengusaha yang bergerak di bidang foto. Begitu. Jadi kalau orang-orang tanya, "Amat nggak sekarang fotografer?" Tidak. Saya pengusaha di bidang fotografi seperti itu. Jadi tidak lagi bawa foto. Jadi tapi kan harus ada ini juga kalau begitu. Kan ikutannya harus ada, misalnya ada kayak memberikan pendidikan untuk kayak ada training begitu untuk standarisasi
Karena begini, kalau Ahmad yang foto belum tentu sama dengan orang lain yang foto. Iya, begitu. Nah, minimal apa yang teknik-teknik yang dimiliki oleh Ahmad itu bisa dimiliki oleh orang-orang lain ini. Iya, kan saya juga sekarang udah ada beberapa karyawan yang saya hire. Didik. Jadi sering diajarkan begini begitu. Cuman yang jadi masalahnya adalah tetap mereka mau saya yang foto. Itu yang susah. Karena apa namanya? Mungkin karena orang lihat saya bagus. Jadi apapun yang saya buat itu pasti orang rasa jadi bagus begitu. Jadi maunya Ahmad yang foto. Bilang coba dulu yang ini. Itu yang sangat, apalagi kan misalnya musim nikahan di Gorontalo itu kan tanggal-tanggal sama. Iya, karena tanggal ikut 10 ikut musim. Baru tanggal yang baik. Iya, hari bagus. Jadi biasanya satu hari itu ada 3-4 klien yang ditolak seperti itu. Itu yang kenapa tidak kawin tanggal 11 saja atau 12. Kalau menolak itu kumen nangis. Tapi biasanya di edukasi ada yang tetap mau. Terus tapi saya tanggung jawab. Nanti saya bilang saya yang tetap edit itu foto dan lain-lain. Saya tanggung jawab. Kalian berikan kepercayaan. Insya Allah hasilnya bagus begitu. Jadi Ahmad ini selain moto, ngedit sendiri juga? Iya, ngedit sendiri. Belum ada yang bisa menggantikan untuk edit? Sejauh ini sesuai dengan apa saya mau belum ada. Jadi kalau foto-foto klien itu semuanya edit sendiri. Belum dikasih. Ada teknik-teknik yang harus dimiliki? Sebenarnya tidak ada standar harus bagaimana sih. Cuma tergantung enaknya mata kita melihat itu foto bagaimana. Cuma saya kalau misalnya saya potret di tempat A, kegiatan apa begitu. Saya motret, saya sudah tahu, nanti di rumah ini foto saya mau buat begini. Saya di tempat itu saya sudah gambar, ini kita mau foto kan begini. Wartawan juga kan begitu. Ketika meliput, nanti beritanya saya arahkan ke sini gitu. Jadi di lokasi, ini foto begini. Nanti di komputer, ini warna foto mau bikin begini. Jadi berarti di ini juga begitu ya? Iya, jadi sudah ada gambaran. Jadi pas di depan komputer, tidak lama lagi tidak cari-cari inspirasi, mau dibuat bagaimana, seperti itu. Jadi langsung, yang tadi kita pikir, ini boleh jadi, selesai begitu. Wow, keren. Terima kasih Ahmad sudah datang di sini berbagi inspirasi, teknik-teknik, tips, apalagi. Teman-teman yang mau jadi fotografer, percayalah industri ini cukup menjanjikan. Sangat menjanjikan. Jadi jangan malu, ambil kesempatan. Pokoknya misalnya orang ngajak, iyain aja dulu. Nanti selebihnya tanggung jawab terserah setelah itu. Kita mau berani atau tidak, berani dulu, ambil itu kesempatan. Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Jangan sia-siakan bisa jadi kesempatan yang di kalian miliki itu mimpi orang lain seperti itu. Ambil dulu kesempatan, coba dulu. Kalau gagal kan bisa coba lagi sampai berhasil. Terima kasih. Jadi kalau gagal coba lagi terus. Iya. Saya dulu waktu kecil kelas 2 SD mungkin atau kelas 3. Jadi saya itu dulu sering berlibur ke Tenggela. Saya lihat seorang cewek, dia umuran mungkin 15 tahun lah, dia foto pakai kamera. Dari situ saya bilang, sedap sekali, asik sekali bawa foto begitu. Dan ternyata saya juga waktu wartawan kan walaupun saya sampai pimpinan media, saya masih tidak mengerti foto yang bagus itu bagaimana, kecuali pengambilan angle-nya sesuai dengan berita atau apa itu. Tapi untuk mengambil foto cara yang baik, komposisinya bagus, saya emang. Kalau tidak salah, saya ingat saya dulu itu kan seringkali kan kita kirim foto ke pusat, Bu. Ke Jopos. Foto saya itu pernah muncul. Terus teman-teman yang lain yang senior saya ini, kenapa foto nggak yang muncul? itu asiknya dulu kita masih gabungnya dengan Jopos itu, semua foto kan kita semua kirim foto kan, semua media kirim foto, dan itu selalu dilombakan. Foto yang bagus selama 1 tahun ini, itu yang sering dapat sih Rosid juga beberapa kali dapat. Kemudian kalau untuk layout pasti Gorontalo Post juga sering, karena yang dulu grafisnya. Oke,
terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Ya, semoga makin sukses dengan Amin, epilognya. Epilognya makin berkembang. Amin. Jadi semua fotografer yang ada di Gorontalo bergabung di situ. Semuanya bergabung di epilog. Aduh. Kesini saja. Iya. Kalian tidak perlu cari klien, biar nanti epilog yang cari klien. Asik. Ya, semoga menginspirasi Amin. buat semua orang. Semoga podcastnya juga makin banyak viewersnya. Amin. Makin Subscribe jangan asik. lupa. Jangan lupa subscribe di Ya. bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.